bagaimana kita dengar perdebatan antara kader partai PKS dan kader partai PSI tentang bagaimana pembahasan DKI Jakarta dan pembangunan, terutama bagaimana penanganan banjir yang sedikit lagi akan musim banjir, dan ini menjadi PR bersama, dan masyarakat lagi sedang nunggu-nunggu apa kebijaksanaan pemerintah sekarang. Untuk melihat bagaimana persiapan jelang musim hujan yang biasanya berakibat banjir. Ya, yang penting adalah Pak Anies itu kan memiliki konsep yang namanya naturalisasi. Ada perdebatan antara normalisasi dan naturalisasi mana yang lebih efektif. Ya. Oke lah, misalnya kita lepaskan perdebatan itu. Oke. Yang penting sekarang adalah apakah dikerjakan atau tidak konsep yang Pak Anies tawarkan ketika waktu itu kampanye. PSI lihatnya dikerjakan atau tidak? Nyatanya sampai sekarang saya lihat belum pernah ada satupun sungai yang dinaturalisasi oleh Pak Anies. Gitu. Dimana menurut saya jauh lebih efektif kalau kita melakukan normalisasi, gitu ya. Nah, normalisasi sampai sekarang tidak dilanjutkan karena ada kendala di pembebasan lahan. Pak Anies kan tidak mau melakukan relokasi. Sedangkan kan pembebasan lahan itu adalah bagian kinerja dari Pemprov. Sedangkan untuk normalisasinya adalah tugas bagian dari pemerintah pusat. Nah, ini terkendala di sini. Iya, sungai-sungai dan pembangunan naturalisasi ini harus dikerjakan apapun alasannya, dan Bapak Ibu bisa lihat Jakarta hari ini. Harusnya dilaksanakan, entah itu naturalisasi atau normalisasi, yang penting dikerjakan seperti itu. Pak Ahmad Yani, mau apapun istilahnya harusnya dikerjakan, mau naturalisasi atau normalisasi, tapi PSI melihatnya belum ada langkah itu. Iya. Sebenarnya pada waktu lalu kan kita lihat terjadi perdebatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya, tentang masalah naturalisasi dengan normalisasi. Nah, kemudian bisa bedakan antara orang yang les dan orang yang mengerjakan. Inilah kualitas kepemimpinan yang akan kita pilih 5 tahun ke depan tentang Jakarta ataupun daerah-daerah lain. Kita jangan memilih pemimpin yang banyak ngeles. Apa yang dijanjikan ada yang kerja, apa yang dibicarakan itu akan dia kerjakan. Inilah contoh-contoh pemimpin-pemimpin yang punya banjir. Ya, saya masuk di dalamnya, dan bahkan tadi kita sudah hadirkan ya dari pakar-pakar bagaimana solusi menyelesaikan banjir di DKI Jakarta, bahkan juga bagaimana tugas-tugas pemerintah pusat untuk penanganan masalah sungai itu yang 13, kemudian apa yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, bagaimana mereka itu bisa kita dudukkan. Saya katakan tadi Bapak Ibu, apapun alasan ketika menjadi pemimpin, itu tidak ada alasan. Ketika sudah melakukan program, itu tidak ada alasan. Dan ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun. Dan masa kepemimpinan Pak Gubernur ini kan 2 tahun. Tinggal 2 tahun lagi. Apa yang harus dilakukan ini? Dilihat PSI memang jadi kendala yang harusnya diselesaikan sebelum 3 tahun ini? Iya, kami melihat bahwa harusnya ya pemerintah daerah yang mengikuti pemerintah pusat, karena kan kita dalam konsep negara kesatuan. Dan memang dalam menuntaskan banjir ini, terutama dalam hal melakukan normalisasi sungai ini adalah panglimanya kita bisa lihat bahwa itu adalah dari Kementerian PUPR. Dan itu sudah ada dasar hukumnya bahwa memang penuntasan banjir kita itu melakukan pakai konsep yang namanya normalisasi. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta harus segera melakukan pembebasan lahan di kiri kanan sungai yang ada di Jakarta ini, sehingga bisa dilakukan normalisasi. Memang ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut saya ini harus kolaborasi antara program daerah dan program pusat, karena itu ada kebijakan bersama. Tadi juga menyangkut pembahasan lahan, tidak segampang itu yang kita pikirkan. Makanya waktu kampanye, waktu mulai start pertama itu kan kita harus tahu tuh apa yang harus kita kerjakan 5 tahun ke depan ketika menjadi pemimpin. Kendalanya apa, dampaknya apa. Lalu tadi juga bahas juga tentang rumah ya 0%. Dan ini yang akan
masyarakat luas akan percaya apa dengan kepemimpinan Pak Gubernur Anies Baswedan, dan ini juga masyarakat bisa nilai bagaimana kemampuan beliau. Besar, ya. Ini kita lihat kalau banjir besar adalah bagaimana ada banjir lokal juga, ada kiriman juga, ya, ada rob juga. Ini yang besar. Nah, saya kira upaya-upaya itu sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan dalam artian tadi bagaimana membuat biopori, bagaimana membuat taman-taman, bagaimana juga. Ya, saya rasa untuk kepemimpinan 5 tahun usaha Pak Gubernur juga layak masyarakat DKI Jakarta anjurkan jempol, karena memang beliau sudah berusaha untuk bertahan sampai 3 tahun ini, program-program beliau, dan itu belum senonjol pemerintah sebelumnya, gubernur sebelum. Di masalah pembebasan lahan. Nah, kami tadi bersama dengan pakar, ya, ada 3 pakar yang hadir, mereka memberikan usulan-usulan, memberikan rekomendasi. Coba dilihat nanti bagaimana skala prioritas. Apakah pembebasan tanah ini merupakan prioritas atau tidak? Apakah pembelian pompa, pengadaan pompa ini prioritas atau tidak? Apakah membangun Fungsi pemimpin itu di sini dilihat, ya, mengambil keputusan yang hari ini lagi urgen, apa yang dibutuhkan DKI Jakarta, menurut saya seperti itu. Nah, sehingga ada kerjasama yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga semuanya untuk kepentingan warga Jakarta. Oke, kalau tadi Pak Ahmad Yani bilang, Mas William, bahwa Pemprov DKI sudah maju kok, bahkan membantu tugas pemerintah pusat tadi, katanya. PS juga melihat hal yang sama? Ya, kita lihat saja dari konsep utama dalam penanganan banjir. Konsep utamanya dari Pak Anies adalah melakukan naturalisasi. Sekali lagi, kita harus melihat mana sungai yang sudah dilakukan naturalisasi. Sampai sekarang kan kita tidak pernah lihat itu. Karena kalau menurut saya, fokus utama dalam penanganan banjir ini, solusinya adalah dengan melakukan naturalisasi atau maksud saya normalisasi sungai, gitu. Oke, nah Pak Ahmad itu Yani, menjadi yang utama. Oke, itu hal utamanya harusnya normalisasi mengikuti kebijakan yang pemerintah pusat, begitu, Mas William? Iya, jadi memang normalisasi menjadi hal yang utama. Tapi beginilah, sekali lagi. Itu kembali lagi kita akan melihat bahwa apapun alasan kita di DKI Jakarta ini layak untuk menyelesaikan persoalan, dan alasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini mau tidak mau harus bekerja sama untuk bisa membangun, karena ini negara kesatuan seperti Pak William bilang tadi, benar, setuju sekali, karena negara kesatuan itu kan dari pusat sampai daerah, yang penting menyelesaikan persoalan. Inilah tipe pemimpin yang bisa menjadi solusi, dan perdebatan ini hampir kurang lebih 3 tahun tidak akan ditemu. Kan tadi Pak Ahmad juga bicara tentang bagaimana para ahli itu datang berkumpul. Saya pikir orang Jakarta lebih pintar, lebih banyak yang tahu. Tapi masalahnya adalah tindakan ketika janji itu mau tepati atau tidak, itu niat kita sebenarnya. Itu kembali lagi masyarakat yang Kalau beliau tidak pede dengan konsep itu, tolong mengikuti pemerintah pusat dengan melakukan kebebasan lahan, sehingga pemerintah pusat bisa melakukan normalisasi. Pak Ahmad tadi ditanyakan soal political will dari Pak Anies dalam menuntaskan banjir ini. Ya, jadi Pak Gubernur itu sudah melakukan langkah-langkah terhadap penanganan masalah banjir. Tadi konsepnya kan, selain memang tadi beliau bagaimana memperbanyak biopori, taman-taman, kemudian waduk-waduk, ya, embung dan sebagainya. Ini sudah dipersiapkan. Terus kemudian juga tentang masalah naturalisasi dan normalisasi. Ini kan kemarin terjadi perdebatan. Saya kira, nah, ke depan perlu kita dudukan bersama. Nah, mudah-mudahan mana langkah yang akan ditempuh. Sebab masing-masing punya pandangan yang berbeda. Nah, kita berharap ke depan pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa duduk bersama untuk sama-sama menyelesaikan persoalan banjir. Namun yang jelas, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, bahwa saya katakan kinerjanya ini cukup baik tentang masalah penanganan banjir. Kenapa? Karena jumlah titik-titik yang banjir itu sudah semakin berkurang dari periode-periode sebelumnya. Saya kira ini satu langkah yang sangat
patut untuk kita apresiasi. Oke. Walaupun masalah banjir memang tidak bisa terselesaikan karena wilayah DKI Jakarta itu memang disebut sering rawa-rawa ya. Ada rawa belong, rawa bening, rawa badak, Oke. rawa tadinya semua ya memang agak sulit untuk menghilangkan. Oke. Perlu proses waktu. Saya setuju dengan pendapat Pak Ahmad bahwa program-program yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan itu memang sudah luar biasa. Tapi yang lebih dijanjikan adalah naturalisasi, itu belum ada kelihatan, dan masyarakat DKI Jakarta masih menunggu program itu. Apalagi janji-janji beliau untuk masa depan kepemimpinan beliau. Gubernur yang tampil, karena itu kan sangat subjektif ya saya lihat. Mungkin itu hanya berbagi peran saja, apa yang harus dilakukan oleh Pak Wakil Gubernur itu kan semata-mata adalah kesepakatan, ya kan, dari Pak Gubernur dan Pak Wakil, ya kan. Jadi kita tidak usah mempersalahkan soal itu. Tapi kalau evaluasinya yang terpenting adalah di masa 2 tahun sisa ini adalah Pak Anies Baswedan setidaknya menyelesaikan beberapa janji yang memang beliau sudah janjikan ketika masa kampanye. Misalnya DP 0 rupiah, lalu misalnya lagi stop reklamasi dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir saya harapkan adalah, ini yang paling penting adalah untuk melakukan transparansi anggaran. Karena ini adalah tulang punggung dari semua kebijakan. Semua kebijakan kan akhirnya bertumpu pada anggarannya ada atau tidak, jelas atau tidak, uangnya ada atau tidak. Nah, kalau kita tidak melakukan transparansi anggaran, hal ini akan berdampak negatif terhadap pembangunan di Jakarta. Karena apa? Karena masyarakat DKI Jakarta tidak bisa mengawasi nih dalam proses perencanaan penganggaran itu, mana uangnya ini digunakan untuk apa. Nah, ini menurut saya, beliau kan sudah berjanji untuk... Saya setuju dengan pendapat Pak William bahwa anggaran itu harus transparan, setransparan mungkin. Karena DKI Jakarta salah satu barometer Indonesia, berpusat di Jakarta. Jadi ketika melakukan transparan budget dan anggaran itu, pasti masyarakat akan percaya kedepannya gimana kepemimpinan Pak Anies, mungkin bisa jadi presiden atau mungkin bisa jadi the next-nya apa gitu. Ini pertaruhkan nama baik, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan beliau, dan ini akan menjadi dasar dan semuanya jadi evaluasi bersama-sama di gubuknya Pak Anies. Kan WTP, ini yang belum didapatkan oleh periode-periode sebelumnya. Ini saya kira menunjukkan bahwa ada transparansi, ya, ada pertanggungjawaban yang memang betul-betul bisa disampaikan pada publik. Nah, di sisi lain juga Pak Gubernur, ya, bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang clean government, ya, bagaimana pemerintahan ini yang bersih. Perbedaan yang pemerintah sebelumnya dan pemerintah sekarang. Bagaimana menurut pendapat kalian semua? Jangan lupa like, comment, subscribe, dukung terus channel ini. Bye-bye.